Di tahun 2025 ini, gue awali dengan perjalanan gue ke daerah Malaysia dan Singapura dulu ya, yaitu ke Kuala Lumpur, Malaka, dan Genting Highland kalau nggak salah juga. Dan endingnya kita transit di Singapura untuk 1 malam untuk menikmati kota Singapura, 1 hari di Singapura. Malaka ini menjadikan tujuan wisata juga ya kalau kalian ke Kuala Lumpur, karena cuma 3 jam ya dari Kuala Lumpur ke Malaka. Naik bus kalian bisa menikmati kota Malaka, perairan dan sungainya Selat Malaka ini. Dan jangan lupa ya, kalau kalian malas ke Singapura beli tiket one way, cari yang transit aja biar aman ya. Transit di Singapura itu lebih aman, lebih murah, dan lebih enjoy aja, karena kan Singapura tuh kecil, jadi nggak butuh banyak lah. Yang penting ambil absen di Singapura. Dan di bulan Maret gue juga pergi ke Malaysia alias Kuala Lumpur untuk menikmati nuansa Ramadan yang berbeda di Kuala Lumpur. Selanjutnya perjalanan di tahun 2025 di bulan Mei, gue bersama teman gue yang biasa traveling bareng kita ya ke luar negeri, itu kita ke Vietnam. Jadi kita ke Ho Chi Minh, Nha Trang, dan Hanoi. 3 kota itu enak banget dijelajahi dengan darat ya. Kalian bisa naik bus, jadi bus tidur atau sleeper bus itu untuk malam hari cukup nyaman dinaiki di Vietnam ini. Harganya pun kompetitif ya, nggak begitu mahal, 200-300 ribu aja dalam perjalanan 10 sampai dengan 14 jam perjalanan. Di bulan April ini kita cuma 10 harian deh kalau nggak salah ya, cuma menikmati kota Vietnam, Nha Trang maupun Hanoi, dan kita juga transit di Singapura lagi untuk menikmati Singapura dalam jam transit aja. Dan di bulan Juli gue pergi ke Jepang via Manila ya, atau Filipina. Jadi gue di Filipina di momen ini transit itu 3 hari di Filipina. Walaupun sedikit boring ya, karena di Manila nggak begitu banyak tempat yang perlu dijelajahi juga, tapi cukuplah untuk 1 hari atau 2 malam transit di Filipina. Kalau kalian naik Cebu Pacific itu worth it lah. Dan gue lanjut ke Osaka ya, dari Manila terbang ke Osaka. Osaka ini sangat menarik sih sebenarnya. Cuma kalau untuk metro busnya itu sedikit mahal dibandingkan dengan di Tokyo ya. Kalau di Tokyo itu kalau ingin naik metro itu harganya sangat terjangkau. Kalau nggak salah 3 malam 3 hari itu metronya bisa dipakai kemana saja, itu cuma 180 ribu. Tapi kalau di Osaka itu cukup mahal, kalau nggak salah sekarang 500 ribuan gitu. Dari Osaka kita bisa naik kereta cepat lah ya, bahasanya nggak cepat-cepat amat juga, tapi cukup cuma 30 menit. Di harga nggak kurang, nggak mahal, itu di bawah 100 ribu nyampe di Kyoto ya. Kalian bisa nikmati Kyoto beberapa hari, karena di Kyoto ini kotanya juga cukup unik. Walaupun kotanya cukup modern, tapi nuansa-nuansa tradisionalnya juga sangat kental ya. Ada taman-taman yang gratis untuk didatangi, ataupun museum-museum, ataupun kastil-kastil yang bisa gratis untuk didatangi di kota Kyoto, Jepang ini. Gue datangnya di bulan Juli, berarti lagi summer ya, panas, tapi tidak terlalu panas di momen ini karena lagi sering musim hujan ya. Jadi gue cukup menikmatinya saja untuk liburan di Kyoto, Osaka, dan Tokyo. Jadi kalau kalian ingin naik bukan sleeper bus ya, naik bus dari Osaka ataupun dari Kyoto ke Tokyo,
pilihlah hari-harinya bukan weekend. Jadi jangan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tapi Senin, Selasa, Rabu, Kamis deh kalau nggak salah. Itu harganya murah banget, kalau nggak salah 250 ribuan atau nggak nyampe 300 ribuan. Tapi kalau kalian naiknya mendekati weekend itu harganya 2 kali lipat ya. Jadi kalau nggak salah 5 atau 6 jam, berangkat jam 12-an, nyampainya jam 8 pagi kalau nggak salah, atau 5, 6, 7 jam lah, nyampe lah di Tokyo. Di Tokyo kata kalian juga bisa menikmati keindahan kotanya ya, kota yang cukup modern, walaupun ada sentuhan-sentuhan tradisional di area-area tertentu. Kalian bisa pergi ke kastil juga, ke taman-taman yang ada kastilnya juga, ataupun kalian bisa pergi ke kuil-kuil gitu. Kalian bisa nikmati Kyoto 3 hari udah cukup ya kalau menurut gue. Kalian bisa beli pasnya juga, itu Metro Pass yang harganya murah banget, 180 ribu. Dan pilihan selanjutnya kalau kalian mau ke airport, biasanya kan ada Narita dan ada satu lagi apa ya namanya, lupa nih. Tapi kalau ke Narita itu cukup jauh, tapi kalau ke airport satu lagi dekat bisa naik MRT aja atau naik metro ya. Nanti Metro Pass kalian bisa dipakai sampai ke airport. Nanti di airport kena charge deh kalau nggak salah, karena kan pakai line khusus. Kalau ke airportnya itu kena charge murah deh kalau nggak salah, cuma 30 ribuan lah. Jadi cukup nyaman untuk perjalanan. Kalian kalau liburan ke Jepang bisa hemat kok, nggak seperti bayangan orang. Liburan ke Jepang itu bisa dibikin murah, yang penting kalian bisa cari tiket khusus yang murah ke Jepang. Dan gue transit baliknya itu via Kuala Lumpur ya. Jadi yang dari Jepang ke Jakarta itu emang sedikit mahal, nggak ada pilihan murah. Tapi Jakarta ke Jepang bisa cari murah. Jadi gue transit di Kuala Lumpur lagi 1 atau 2 hari, gue lupa. Gue menikmati Kuala Lumpur karena ongkosnya tetap aja sama ya, mesti bayar lebih juga. Waktu itu gue dapat tiketnya sebenarnya naik AirAsia dari Tokyo ke Kuala Lumpur. Habis itu Kuala Lumpur ke Vietnam, harganya kalau nggak salah 1,3. Kalau langsung ke Kuala Lumpur itu 1,8. Jadi gue ambil Kuala Lumpur aja, yang ke Vietnamnya gue cancel. Jadi gue beli lagi tuh tiket baliknya dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Itu jauh lebih murah ya. Dan di tahun 2025 gue akhiri dengan traveling gue cuma waktu di ulang tahun di bulan Oktober ya. Oktober gue ulang tahun, gue pergi ke Bangkok saja. Gue menikmati beberapa hari di Bangkok. Kemudian gue lanjut ke Hong Kong via transit 1 hari aja sebenarnya, karena gue dapat tiket promo Jakarta, bukan Bangkok Hong Kong Jakarta, transit 24 jam di Hong Kong. Itu naik Cathay Pacific kalau nggak salah di 1,8 aja dari Bangkok ya. Kalau daripada beli tiket one way ke Hong Kong itu mahal banget ya. Jadinya gue ngambil yang transit karena gue kangen aja Hong Kong. 1 malam di Hong Kong cukup menarik. Tapi di Bangkok ini sangat menarik ya, karena ongkos ke Bangkok itu jauh lebih murah daripada kita ongkos ke Bali loh. Dan di Bangkok itu juga pilihannya banyak dan cukup murah untuk akomodasi, transportasi maupun makan. Di Bangkok itu cukup murah ya. Dan gue akhiri tahun 2025 di Hong Kong lagi untuk menikmati malam di Hong Kong dan menikmati indahnya kota Hong Kong dari segi pemandangan malam, transportasi maupun belanjanya. Walaupun kalau nggak salah di tahun ini gue di Hong Kong nggak begitu belanja ya, karena komoditi yang gue cari tidak banyak yang diskon, karena mungkin akibat COVID-19 kemarin Hong Kong mengalami masalah terhadap kota dan perekonomiannya, jadi semuanya cukup mahal, nggak ada yang diskon seperti dahulu kala. Dan Hong Kong gue nikmati tahun ini cukup indah. Walaupun di akhir tahun gue gak pergi kemana-mana, tapi di 2026 nanti kita lihat ya kemana ya. Tapi yang udah planning sih, yang udah punya tiketnya itu ke Istanbul dan ke Jepang lagi. Istanbul itu di bulan April dan di Jepang di bulan Juli lagi ya. Nantikan lagi nih perjalanan gue, liburan gue di kota-kota